jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Kita mohon agar saudara-saudara kita yang sudah mulia boleh menjadi berkat bagi kita yang masih mengembara di dunia ini, secara khusus bagi keluarga besar Bapak Mulyoto, sanak saudaranya, dan kita semua dalam mengarungi suka duka kehidupan di dunia ini, sampai akhirnya boleh berjumpa kembali di tempat akhir hujan kejaran setiap insan, yakni kerajaan surga. Sebelum kita melanjutkan Ekaristi, maka kita untuk melihat kita sebagai manusia berdosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat
kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya membangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pada hari ini spesial karena ini hari libur peringatan saudara-saudara kita Idul Adha atau Idul Kurban, dan spesial juga hari libur saudara-saudara dari banyak daerah bisa berkumpul untuk arisan keluarga, untuk piknik bersama. Tapi istimewa dari keluarga besar Bapak Mulyono ini malah mengadakan ekaristi untuk arwah. Ini luar biasa, dan sangat ketara mereka yang tergabung dengan saudara-saudara itu yang seragamnya adanya sama ini ya, betul ya, yang satu kerabat, satu terah. Saya itu kadang diri melihat kalau ada orang kumpul terah, karena biasanya banyak yang kumpul terah, saudara-saudara saya juga. Tapi kalau kumpul terah hari libur, apalagi hari Minggu, pasti saya tidak bisa itu. Karena hari libur, hari Minggu biasanya romo itu mimpin misa. Selain itu yang pakai seragam lagi, ini yang kur ini satu saudara katanya siapa mau sing atur saudara seiman buat kita. Saudara-saudara terkasih yang tidak berseragam juga yang saya sapa ini ya, karena ini pasti kebanyakan dari lingkungan Dominikus, betul ya. Yang saudara-saudara yang tidak berseragam maaf, karena dia yang menanggapi sekaligus petugas liturgi di Progiankor, maka mau nggak mau harus seragam dengan petugas liturginya, baik Kristina, lektor, Progiankor, romo, dan organis, bukan organis lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan pertama itu menjelaskan bagaimana ada kebiasaan oleh perintah Yudas Makabi itu memberikan persembahan lebih kurang 2.000 dirham perak, dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa.
Jadi bentuknya entah macam apapun, tapi saat itu penghapusan dosa bagi saudara-saudaranya yang sudah meninggal itu bisa diusahakan dari mereka yang masih hidup. Bagaimana mempercepat supaya saudara kita itu yang sudah meninggal itu bisa diusahakan juga dari mereka yang masih hidup, terutama saudara-saudaranya. Dan ditemukan pula dalam bacaan Injil bagaimana Tuhan Yesus berharap mereka nanti para pengikutnya bisa bersatu, dan bersatunya itu yakni di dalam kerajaan surga. Berbicara tentang usaha dari mereka yang masih hidup, Bunda Maria itu menjadi penolong kita. Karena Bunda Maria disebutkan juga dia menjadi pintu surga. Karena dia dekat dengan putranya Yesus Kristus, maka kita bisa memohon pertolongan kepada Bunda Maria agar putranya Yesus Kristus membuka pintu kerajaan surga, agar akhirnya apa yang diharapkan Yesus agar semuanya nanti bersatu dalam kerajaan surga itu sungguh-sungguh tersampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi tidak semua orang itu mengimani, mempercayai hal ini. Bisa mungkin percaya karena mungkin ada warna sadar selagi masih hidup, tetapi celaka ada yang belum percaya ketika dia masih hidup. Magisterium gereja dengan katekismus gereja Katolik mengajarkan yang namanya ada situasi di mana orang sudah dipanggil Tuhan tetapi belum pantas masuk kerajaan surga, dan situasi tersebut dinamakan purgatorium. Dikatakan di mana di purgatorium itulah orang harus disucikan dulu sebelum boleh atau pantas masuk dalam kerajaan surga. Itu terdapat dalam katekismus gereja Katolik. Disitulah mereka yang masih di api penyucian itu sangat bisa dibantu oleh mereka yang masih mengembara di dunia ini atau yang masih hidup di dunia ini. Banyak kisah-kisah terutama dari Santo Santa, bahkan mereka yang apapun belum dianggap menjadi Santo Santa, Beato Beata, itu yang mengisahkan mereka dianugerahi untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang masih di alam api penyucian. Dan harus dikatakan mereka itu yang masih di alam api penyucian mohon pertolongan agar kita yang masih hidup ini mau beramal kasih, mau mendoakan, dan terlebih juga mengadakan ekaristi untuk saudara-saudaranya yang sudah dipanggil Tuhan, apalagi masih di alam api penyucian. Ekaristi menjadi berdaya luar biasa karena di situ darah Kristus akan membersihkan dosa-dosa manusia, dan kita mohonkan kepada mereka yang masih di alam api penyucian. Ada sebuah kisah nyata, tersebutlah ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia ini kelakuannya kejam, omongannya juga landep, menyakitkan, entah perkataan dan perbuatan. Dieleke ora iso. Katakanlah ini perempuan berdosa, amoral, luar biasa, sehingga
membuat banyak orang sekampungnya itu membenci si Maria ini. Gak ada yang senang, dijauhi. Tetapi karena dia masih tinggal di situ, maka mereka orang-orang sekampung kompak untuk mengusir Maria dari kampung mereka. Dan benar, Maria yang bejat ini diusir jauh-jauh. Sendirian turun lalu karena diusir dari perkampungannya, gak punya tempat tinggal, maka dia tinggal di gua, di sebuah gua, sendirian. Entah usahanya apa, dia berusaha untuk tetap bertahan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, singkat cerita, Maria akhirnya dipanggil bapaknya meninggal dunia dan tidak menerima sakramen-sakramen yang terakhir, apalagi Ekaristi, gak ada, apalagi sakramen kuburan, apalagi lagi yaitu sakramen apa yang terakhir, sakramen minyak suci, gak ada. Akhirnya karena situasi entah kenapa orang-orang kampung itu tahu, tapi mereka masih ada manusiawi sini, dimakamkan bukan di perkampungan, dikubur dimakamkan itu di ladang kosong tanpa pemilihan, bukan dicampurkan dengan kuburan orang-orang kampung. Ini lumayan manusiawi sithik, pergo ana sing gelem ngubur. Tersebutlah ada seorang perempuan, ini disebut Bianta, ini menjelang Sabta, itu dianugerahi bisa berkomunikasi dengan mereka yang masih ada di alam api manusia. Dan sebetulnya perempuan ini juga mengenal Maria. Biarlah ini namanya adalah Katarina. Mengenal Maria, tetapi meskipun dia adalah seorang biara laki dekat kampung itu, tapi nampaknya dia itu juga sering mendoakan orang-orang yang masih di alam mati berusia, tapi Maria itu terlupakan di dalam Tuhan. Sama seperti orang-orang kampung situ sangat tidak menyukai umat karena Maria itu penyakit paling selama 4 tahun setelah kematian Maria, 4 tahun Biarta Katarina mendapatkan penampakan Maria yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Yang mendapatkan penampakan yang jelas karena bisa berkomunikasi. Katarina, Biarta Katarina itu bisa berkomunikasi. Mau apa? Saya menyesal. Saya belum bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena saya masih di alam api manusia. Mohon kami mohon supaya saya sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti bertemu dengan Yesus di kerajaan surga. Mohon saya permintaannya adalah mohon misa kudus untuk saya. Diwujudkan dalam misa kudus. Akhirnya Katarina, Biarta Katarina itu merasa kasih. Dia itu mendoakan banyak orang Maria itu sampai terlupakan. Mungkin karena juga sama-sama benci dengan orang-orang sekarang. Akhirnya
sujud supaya Maria diampuni dosanya dan bisa bertemu dengan Yesus dalam kerajaan surga. Akhirnya Maria yang dulu dibenci oleh banyak orang karena banyak dosa itu pun mendapatkan kerahiman Allah. Dia boleh bahagia bertemu dengan Allah dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya mengulang kata-kata saya tadi. Mereka yang masih hidup di dunia, mereka yang masih mengembara di dunia ini, kita semua yang hadir di sini sangat penting sekali untuk mendoakan mereka yang sudah dipanggil, dan apalagi saudara. Karena kita percaya Allah begitu maha adil. Bukankah Allah pun berkehendak supaya akhirnya kita bersatu dalam kerajaan surga? Maka kesempatan pada siang hari ini kita mendoakan saudara-saudara yang sudah dipanggil, Bapak Ignatius Budi Sastro Raharjo, Ibu Maria Swarsila, Bapak Sinan Kartosudiro, Ibu Maria Nandina Kartosudiro, Ibu Maria Florentina Undasi, A.M. Andi, Bapak Andreas Guntur Siawisono, Bapak J.P. Mulyono, Bapak Murtoko, Bapak F.X. Sumarwoto, Bapak F.E. Pansosujono, Bapak Yohanes Mukmin, Ibu Sri Hartati, Bapak Sumboyo Warna, Hendrikus S.W. Aji Yuswanjono, Bapak Yohanes Ilham, Ibu Ita Mintasi, Bapak Petrus Bejo Sosro Mulyono, Ibu Maria Sumirah Paina Muryanti, Terima Deni Ambar Mulasi, dan Fitra Muda Katekisme, agar mereka yang sudah dipanggil ini diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Marilah kita sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pada kita berdiri, kita mengatakan kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah. Bagi arwah keluarga kami yang kita cintai semasa hidup mereka, Bapak Ignatius Budi Sastro Raharjo, Ibu Maria Swarsila, Bapak Senen Kartosudiro, Ibu Maria Nadinen Kartosudiro, Ibu Maria Florentina Kundarsih, Saudara Adi, Bapak Andreas Guntur Siamsono, Bapak J.P. Mulyono, Bapak Antonius Murtoko, Bapak F.X. Sumarwoto, Bapak F.X. Warsosujono, Bapak Yohanes Mumidun, Ibu Sri Hartati, Bapak Sumboyo Warno, Hendrikus S.W. Aji Yuswanjoyo, Bapak Yohanes Ilham, Ibu Ita Mintarsi, Bapak Petrus Bejo Sosro Mulyono, Ibu Maria Sumirah, Paina Muryanti, Trimarheni Ambar Mulatsih, Stefanus Fitra Muda Kadarisma. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing,
dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapatkan perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan bahwa tanpa umat beriman ada di tanah, dan Bapa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tapi teguhkanlah perjalanan perjalanan kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi karunia-Mu, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Amen.
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia pecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persamaan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Bertus serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke akhirat. Marilah kita tarik sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil, terutama yang kita ucapkan pada siang hari ini. Kita sebut namanya satu persatu di dalam hati kita. Untuk penyelamat kita dari kehancuran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amen.
Tuhan oleh limpah belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijaga dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
misteri Paskah sambil memohon belas kasih untuk saudara-saudari kami yang telah menikah. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan kementerian Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak dan Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mewakili keluarga besar Bapak Mulyoto Alfi Samuaki dengan ini untuk Romo, Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terutama satu, Romo Agustinus Aryawan PR, dua, para petugas liturgi, paduan suara, lektor, prodiakon, putra altar, tim para mentor, poster, staf sekretaris gereja, dokumentasi dan petugas pamja serta satpam. Ketiga, keluarga, sahabat, saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk serta mendoakan arwah keluarga kami dalam perayaan Ekaristi. Semoga Tuhan melindungi, melimpahkan berkat kesehatan pada Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan doa panjenengan sedoyo. Doa dan salam kami keluarga besar Yohanes Mulyoto. Demikian, terima kasih. Saudara-saudari, Tuhan itu dekat dengan kita dan selalu menyertai kita, bukan hanya dalam perayaan Ekaristi saja, melainkan juga nanti setelah kita kembali ke rumah dan dalam tugas keseharian kita. Maka dari itu mari kita akhiri perayaan ini dengan membuat berkat. Tuhan sertamu. selesai.